Salam sejahtera, selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh berjumpa lagi di program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Nelly Mamahit Manahampi, anggota PKLU GPIB Mangamaseang di Makassar. Sebelum kita membaca dan renungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan penuh pengucapan syukur terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang malam yang berlalu. Dan pagi hari ini dengan berkat anugerah kasih-Mu, kami ada sebagaimana adanya. Bapa Surgawi, kami hendak membaca dan renungkan firman-Mu. Karena kami imani Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Olehnya itu Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami baca dan renungkan firman-Mu, kami memperoleh akal hikmat kebijaksanaan yang berasal dari-Mu untuk kami menjadi bekal di dalam hari-hari hidup perjalanan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami bawa doa ini. Amin. Firman Tuhan pagi ini sesuai Sabda Bina Umat Kamis 27 Juni 2024, bacaan pagi. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak kuat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian
ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tema renungan pagi hari ini, jangan nyaman berbuat dosa. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ayat 8. Apakah yang kita rasakan ketika ujung kelingking kaki tiba-tiba terantuk kaki meja? Atau selaput tipis di sekitar kuku terkelupas? Pasti sakit rasanya dan tentu saja tidak nyaman. Lalu apakah setelah mengalami hal tersebut kita takut melakukan apa saja? Tentu tidak demikian, karena kita harus melanjutkan berbagai kegiatan kita lainnya. Namun tentu dengan lebih berhati-hati supaya tidak mengalami kejadian sepele yang menyakitkan itu. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur mengisahkan hal yang sederhana, yaitu jangan merasa biasa saja setelah berbuat salah. Bendahara diberhentikan dari tugasnya karena tidak jujur dalam mengelola harta tuannya. Tapi dia melihat pengalaman buruk yang pernah dilakukannya sebagai kesempatan untuk bertindak lebih bijaksana dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ia memberikan surat pengurangan hutang kepada mereka yang masih berhutang pada tuannya. Tuannya pun senang karena melihat bendahara telah bertindak bijaksana demi memperbaiki kesalahannya. Setiap kita adalah pribadi yang mempunyai kesalahan dan kegagalan masa lalu di hadapan Allah. Dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan tersebut, apakah kemudian kita ulangi kembali di masa kini? Apakah kita merasa tidak ada kesempatan untuk memperbaiki hidup? Berhati-hatilah, manusia selalu punya banyak alasan untuk memilih jalannya sendiri yang dianggap paling benar. Manusia merasa lebih nyaman dan bertahan dengan kehidupan lama yang jelas salah. Jangan pernah nyaman berbuat dosa. Segeralah memperbaiki diri, karena Kristus telah mengampuni dosa dan memberikan hidup yang baru bagi kita. Galatia pasal 5 ayat 13 menyatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Setiap aku jatuh di
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman-Mu di pagi ini. Bimbinglah kami agar kami semakin bijaksana dalam bertindak dan bersikap. Ya Tuhan, sehat-sehatkan kami dengan badan yang sehat, kami dapat melakukan kerja layan kami. Bagi Dewan PKLU dan pengurus PKLU di masing-masing jemaat, baik yang berada di pedesaan dan juga di kota, Tuhan memberkati akan keberadaan mereka dan juga program kerja mereka, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit kami, dengan perkembangan mereka dari yang balita sampai yang sudah bekerja. Segala aktivitas mereka kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah mereka, sertailah mereka. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, agar kami memperoleh kelayakan dan pengasihan-Mu. Kami bersyukur kami sudah dapat berseru dan berdoa kepadamu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami bawa doa ini. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB dalam kebersamaannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.